Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini, dan selamat kita menyongsong Natal tanggal 25 Desember. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12 yang berkata demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagian besar dari kita pasti mengetahui kisah tentang perjalanan orang Majus ini. Mereka adalah kaum bangsawan dari daerah timur tanah Palestina yang datang ke Betlehem untuk mencari bayi Yesus. Mereka adalah kaum bangsawan yang dipakai oleh Tuhan melalui persembahan mereka untuk mencukupi kebutuhan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus selama masa penyingkiran mereka di Mesir. Dengan ditulisnya kisah mengenai orang Majus ini,
Matius sedang menunjukkan kepada jemaat pendengar mula-mula, yaitu jemaat di Antioquia, yang mayoritas adalah orang Yahudi dan orang percaya pada umumnya di masa sekarang, beberapa hal, yaitu yang pertama, Allah tidak eksklusif. Siapakah orang Majus dan dari manakah mereka? Di dalam ayat yang ke-16 mencatat bahwa perintah Herodes menunjukkan secara implisit kepada kita jarak yang harus mereka tempuh dan kira-kira dari mana mereka berasal. Orang Majus adalah orang berkebangsaan Persia yang kurang lebih 700 tahun yang lalu merupakan bangsa penjajah Israel. Masuknya cerita tentang orang Majus dalam kisah kelahiran Yesus di dalam tulisan Injil Matius ini merupakan sindiran yang kuat bagi orang Yahudi yang kuat dalam eksklusivisme mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Pesannya bagi kita jemaat Tuhan di masa sekarang adalah janganlah jadi anak Tuhan yang eksklusif, tapi jadilah berkat bagi orang lain. Pengetahuan umum mereka menolong mereka untuk pada akhirnya bertemu dengan Mesias. Beberapa hal yang dapat kita pelajari dari orang Majus, yaitu mereka benar-benar niat untuk bertemu dengan Yesus. Pengorbanan orang Majus, yang pertama, mereka mengalami sebuah perjalanan yang mereka tempuh kurang lebih 2 tahun jika pulang dan pergi, total menjadi 4 tahun. Dana yang dikeluarkan besar. Perjalanan selama 4 tahun membutuhkan biaya logistik selama perjalanan yang cukup besar. Pantang menyerah hanya untuk mengikuti apa yang mereka yakini atau percayai. Walaupun mereka adalah orang yang sangat terhormat, namun mereka sangat rendah hati. Dikatakan bahwa kami mau menyembah. Ini yang menjadi maksud kedatangan mereka dari jauh. Kata menyembah dalam konsep Timur Tengah memiliki arti, yaitu tidak ada pribadi yang layak dihormati selain Engkau, yaitu Yesus. Mereka pasrah dengan segenap hati, dari hati yang rendah dan menyembah, kemudian tangan terbuka dan siap berkorban. Alkitab menuliskan bahwa orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mur adalah minyak wangi kelas 1 atau kelas atas. Setelah sukses besar di mana mereka berhasil bertemu dengan Yesus, mereka tetap terbuka pada pimpinan Tuhan. Ketika mereka diperingatkan untuk tidak kembali kepada Herodes dan diperintahkan untuk pulang ke negeri mereka melalui jalan lain, dan mereka taat. Kemungkinan perjalanan orang Majus kembali ke negerinya memakan waktu lebih lama, dan mereka pulang melalui jalan alternatif, jalan yang lebih berat. Namun, mereka pulang dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di momen menjelang Natal ini, marilah kita belajar dari orang Majus, di mana kita harus terus membangun semangat dan niat yang kuat untuk bertemu dengan Tuhan, memiliki kerendahan hati, dan dalam kondisi serta keadaan yang seperti apapun, kita mau senantiasa taat kepada firman Tuhan. Ketika kita belajar dari kisah orang Majus ini, kita melihat bahwa perjumpaan sejati dengan Tuhan selalu menuntut proses, ketekunan, pengorbanan, dan ketaatan yang tidak setengah-setengah. Sebab mereka tidak hanya sekedar ingin tahu tentang Yesus, tetapi sungguh-sungguh rindu untuk menyembah Dia. Mereka rela meninggalkan zona nyaman, meninggalkan kehormatan sebagai bangsawan, menempuh perjalanan yang panjang dan berbahaya, melelahkan, penuh ketidakpastian, hanya untuk satu tujuan yang pasti, yaitu menemukan Sang Raja yang sejati. Dan ketika mereka akhirnya bertemu dengan Yesus, mereka tidak datang dengan tangan kosong, tetapi dengan hati yang penuh hormat, jiwa yang tunduk, serta persembahan yang terbaik, yang melambangkan bahwa hidup mereka sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Inilah gambaran iman yang sejati. Iman yang bukan hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi dibuktikan dengan tindakan nyata, pengorbanan, dan ketaatan yang radikal, dan lebih dari itu,
Mereka setelah mengalami perjumpaan yang mengubah hidup, mereka tidak keras kepala mengikuti logika sendiri atau kepentingan manusia seperti Herodes, tetapi mereka taat kepada peringatan Tuhan dan rela pulang melalui jalan lain yang mungkin lebih sulit, lebih panjang, dan lebih berat. Namun penuh damai sejahtera, sebab ketaatan kepada Tuhan selalu membawa kita kepada jalan yang walaupun tidak mudah, tetapi pasti benar, pasti aman, dan penuh dengan sukacita yang sejati. Sehingga melalui kisah ini kita diingatkan bahwa menjadi pengikut Kristus tidak hanya soal mengetahui tentang Yesus, tetapi mau sungguh-sungguh mencari Dia, menyembah Dia, taat kepada Dia, dan rela mengubah arah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun itu berarti harus meninggalkan kenyamanan, ego, rencana pribadi, bahkan harus berjalan di jalan yang tidak populer, sebab disitulah hidup kita akan benar-benar dipimpin oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, mari melalui kisah dari orang-orang Majus ini, kita memperingati Natal tanggal 25 Desember esok hari dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, dengan penuh damai sejahtera. Serta kita boleh sadar bahwa semua hidup kita ini hanyalah karena anugerah Tuhan, hanyalah karena pertolongan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena berkat Tuhan. Untuk itu, marilah kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, terus menyembah Dia, mengikuti pimpinan Tuhan, mengikuti arahan Tuhan, sebab Dialah Tuhan kita yang telah lahir bagi kita, yang telah mati bagi kita, dan yang telah bangkit untuk kita, serta naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia adalah Allah penyelamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib. Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami dengarkan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami melalui keteladanan orang-orang Majus. Ajarlah kami untuk memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh mencari Engkau, hati yang rendah untuk menyembah-Mu, tangan yang terbuka untuk memberi yang terbaik bagi-Mu, serta ketaatan yang tidak bersyarat dalam setiap keadaan hidup kami. Mampukan kami untuk berani melangkah mengikuti pimpinan-Mu, sekalipun harus melalui jalan yang berbeda, jalan yang tidak selalu mudah, tetapi jalan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan, menjadi terang dan berkat bagi sesama, khususnya di momen menjelang Natal ini. Kiranya Tuhan Yesus benar-benar menjadi Raja yang hidup dan berkuasa di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu dahsyat dan ajaib. Biarlah firman-Mu terus tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih buat firman-Mu, biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa
selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan kiranya damai sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini Bapa. Pada hari ini kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.